memang tidak berlaku surut, tetapi pasal 10 mengatakan secara komprehensif bahwa ormas itu terdiri dari badan hukum dan perkumpulan dan yayasan. Yang berbadan jelas hukum kan dan loh? tidak berbadan hukum. Nah, perkumpulan dan yayasan. Sekarang saya tanya, kita mau belajar tuh harus detail, harus tahu pasal-pasalnya dibaca sehingga orang tuh nggak bisa menolak. Terus baca di pasal 35. Pasal 11 dulu. Enggak, itu oke lah, pasal 11 mau baca silakan. Pasal 11 itu ormas itu dapat berbentuk perkumpulan dan yayasan. Iya. Pasal 10-nya badan hukum, non badan hukum. Iya. Pasal 11-nya ditegaskan perkumpulan atau yayasan. Berbasis anggota, tidak berbasis anggota. Ya, maksudnya berbasis anggota itu dia nanti diterangkan di pasal 35. Bukan wajib ada anggaran dasar rumah tangga. Lah kok itu diabaikan? Sama aja orang menentang undang-undang. AD dan ART. Iya. Sama kalau yang berbadan hukum, yang dan saya katakan Dirjen Ahu ini paham nggak belajar hukumnya kemana dia? Iya ya. Kok gitu, kok mau loh disetir-setir ngabaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga? Jelas loh pasal ayat 1. Jelas lah. Pasal 35 ayat 1. Pasal 35. Ayatnya aku lupa berapa. Ayat 1, setiap ormas yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki anggaran dasar anggaran rumah tangga, karena itu untuk mengatur termasuk keanggotaan, termasuk ini dan sebagainya dan sebagainya. Pasal di ayat 2-nya ya, termasuk kepengurusan. Iya, termasuk kepengurusan. Itu di angka D kalau nggak salah, ya toh? Betul nggak? Iya. Kepengurusan D, hak dan kewajiban anggota kewajiban anggota dan sebagainya. F, pengelolaan keuangan F. Jadi saya terangkan ke hakim, majelis hakim yang mulia, termasuk dalam replik saya dan ini. Mohon maaf, kadang orang itu mengabaikan rumah besar. Saya contohkan gini, bro. Saya contohkan ya. Kita ini kan punya rumah nih. Contohnya kayak aku tuh punya rumah di Semarang. Yeah. Nah, rumahku itu di RT 5. Kelurahannya Ngesrep, kecamatannya Banyumanik. Kalau aku ngomong, rumahku di kecamatan Banyumanik, salah apa enggak? Salah. Enggak salah, karena itu rumahku memang walaupun di RT 5, RW 5, kelurahan, tapi masuk dalam kecamatan Banyumanik. Sama misalnya saya gini, saya rumah di mana? Semarang. Semarang bagian Jawa Tengah. Di mana? Jawa Tengah. Ya benar. Ya benar. Ya, salah saya. Kecuali bilangnya di Bandung. Salah. Nah, sekarang lagi saya besarkan lagi. Di mana? Semarang, Jawa Tengah. Kalau yang tanya misalnya orang luar negeri. Indonesia. Bagian dari itu. Sama kita bicara ormas itu kayak Indonesia. Di bawahnya. Kemudian di bawahnya ada badan hukum dan badan hukum. Badan hukum ada 4. Sekarang ada 5. Iya. Badan hukum itu ada perkumpulan tadi Stadler 1870, nomor 64. Kemudian koperasi dulu. Koperasi. 2592. Oke. Koperasi 2592, baru yayasan. 16 2001, Junto 28 2004. Setelah itu perusahaan PT. PT itu 40 2007. Oke. Juntonya Undang-Undang Cipta Kerja. 11 tadi ya. Iya, karena nanti ada mikro, ada ini. Jangan salah sebut. Jadi 5 sekarang, dulu 4. Mikro ya? Ada mikro yang orang perorangan, yang dulu UMKM enggak. Bukan. Dulu UD. Usaha dagang itu bisa jadi tunggal itu loh. Iya. Saham tunggal itu loh. Iya. Dulu usaha dagang kan misalnya aku buka usaha dagang. Dulu kan hanya bentuk firma atau hanya bentuk yang penting usaha tapi nggak ada catatan, nggak ada ini kan. Tapi ini wajib berbadan hukumnya. Nggak boleh. Enggak boleh. Bukan begitu, enggak wajib maksudnya. Enggak wajib. Enggak, maksudku enggak begitu. Maksudku boleh. Boleh. Boleh, bukan wajib. Jadi bisa itu nanti di ketentuan itu. Kalau nggak salah pasalnya pasal 17 atau saya lupa. Balik lagi ke laptop. Ini kan setelah kongres kemudian kan terpilih nih. Ini seandainya normal nih. Seandainya normal. Kita bukan bicara yang abal-abal dulu deh. Seandainya normal. Itu kan ada ketentuan nggak kan? Biasanya kan ada harus normal. Mendaftar ulang ya? Kan tadi sudah. Permen 3 2016. Permen Kumham. Jangan Permen ATR. Permen ATR. Permen Kumham. Nomor 3 2016. Oke. Nanti kamu buka. Di situ kan ada permohonan badan hukum.
kemudian ada persetujuan, termasuk perubahan ADART dan sebagainya. Nah sekarang tanya, kalau Kongres itu ada perubahan nggak? Ada dong. Ada dong. Ini kamu wawancarai aku terus kayak kuliah. Ya, Permen 3, oke. Permen nomor 3. Ya, Permen nomor tahun 3. 2016. Bukan Permen 3 ya. Kalau Enggak, tentang pendaftaran, badan hukum, tata cara perubahan, ya pengajuan itu. Permohonan, pengesahan. Itu sebelumnya sudah ada permennya, tapi saya nggak hafal sebelumnya. Oke. Sebelumnya kalau nggak salah 2000 berapa itu. 14 Nah, bagaimana? Kalau itu ada batas waktu nggak untuk melakukan sebuah perubahan? Ada, kalau nggak salah di situ 1 bulan ya. Sama dengan badan hukum yang lain. Lalu saya belum lihat. Kalau yang di ini, kalau yang hari. di Ormas itu 2 bulan. 60 hari. 60 hari kalau Ormas. Kalau Ya, situ juga sama. Lalu saya belum lihat. Yang di Ormas deh ya. Permen apa yang di... Enggak, karena kita gini bro. Kita ini negara hukum. Ada yang namanya Steupenbo teori. Ya. Ya, Steupenbo teori itu kan tidak asal-asalan juga kajian teori itu. Kadang-kadang ada orang, itu hanya berteori, ngawur itu. Orang kayak gitu. Jadi kajian teori ini ada diatur oleh undang-undang. Dulu undang-undangnya nomor 10 tahun 2004, hierarki perundang-undangan. Sekarang yang terbaru adalah 12 2011. Ya. Nah, undang-undang menteri itu harus taat, ada undang-undang, nggak boleh nggasak ini. Peraturan Nggak boleh. Melanggar undang-undang. Nggak boleh. Masa undang-undang taat sama peraturan? Nah, gitu. Peraturan nggak menteri. boleh. Jadi berarti taruhlah 60 hari deh misalnya ya. Berarti 60 hari itu seandainya 60 hari berarti 60 hari itu harus pendaftaran ulang itu maksudnya. Iya, kalau misalkan ada perubahan anggaran dasar, perubahan pengurus dan sebagainya itu karena di situ ada sebenarnya secara internal eksternal itu pengawasan. Nah, selama 60 hari ini ada pengawasan juga di situ. Kenapa ini ada pembatasan itu administratif. Oh. Tapi sebenarnya ada pengawasannya. Oke. Di pasal 53 sampai 57. Oke. Tapi harus sepakat dulu loh bahwa ormas ini kan rumah besar. Ya. Tadi kan jadi jangan dikira ini supaya orang-orang yang nggak paham ini nggak ngaco ngomongnya. Itu kan ormas, kita bukan ormas, kita bukan bagian dari ormas. Perkumpulan. Kita perkumpulan, itu ngaco. Orang yang seperti itu nggak ngerti dasarnya, ngerti pasal 10 sama pasal 11-nya. Siap. Ada jelas kan? Ada. Jadi kalau di ketentuan peraturannya nggak ada, karena kan di dalam ketentuan ini kan kita juga ada ini melalui mekanisme ADART. Ya, betul. Itu kan di pasal 57. Makanya saya tadi terangkan di pasal 53 sampai dengan 57. Ada ketentuan jadi kewenangan ini memerlukan ADART, itu kemudian mekanismenya, caranya ini harus melalui ADART. Nah, itu di dalam ketentuan yang aku sebutin tadi, yang pasal 51 sampai sekian tadi, bahwa itu berlaku peraturan undang-undang terkait. Ada nih ketentuan itu. Makanya karena berlaku peraturan perundang-undangan terkait, maka saya sering menyebut Statblad 1876 itu jangan pernah ditinggalkan, itu masih berlaku. Makanya organisasi harus berngacu ke anggaran dasar rumah tangga. Iya, dan itu diatur, ditegaskan di Statblad 1870 nomor 64 itu di pasal 2. Bahkan itu dipertegas juga di Undang-Undang Jabatan Notaris di ayat. Oh enggak, kalau itu kan umum undang-undang notarisnya. Maksudnya kekuasaan atribusinya. Tapi secara khususnya Statblad itu. Wow. Statblad itu kan mengatakan bahwa perubahan terhadap statuta, yang dimaksud statuta itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Boleh nggak, Kang Bro? Itu tuh harus melalui persetujuan dan melalui maksudnya persetujuan undang-undang itu. Dilakukan itu berdasarkan ketentuan undang-undang gitu loh. Iya. Termasuk perubahannya itu kan? Iya, termasuk reglemen perkumpulan. Nah, kalau misalnya reglemen perkumpulan itu yang dimaksud reglemen perkumpulan permen tadi misalnya. Perkum. Bukan perkum, aduh ya Allah. Oh iya, permen ya. Kacau. Ini kan ilmu baru. Itu ilmu baru ini. Malu lah, salah sekali lah. Di situ ada, karena kan di situ kan ada statuta itu, statuta atau anggaran dasar rumah tangga itu ada kayak misalnya ketentuan, ya anggaran dasar lah,
ada tujuan, fungsi, ada program kerja dan sebagainya. Bukan, ada visi misi, kepengurusan, kepengurusan, perubahan kepengurusan dan sebagainya.